orang-orang mungkin akan berpikir kita ini bagus. Kalian semua siap? Dan satu, dan dua, dan satu, dua, tiga, empat. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Gratifikasi dan suap sering dianggap sama, padahal keduanya berbeda. Gratifikasi adalah bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas maupun hadiah lainnya. Tujuan gratifikasi bisa jadi sekedar bentuk penghargaan, namun bila ada niat untuk mempengaruhi keputusan atau jabatan penerima, maka gratifikasi tersebut bisa berubah menjadi suap. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Suap memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok dengan cara yang tidak jujur. Misalnya, agar seorang mendapatkan proyek, jabatan, atau kemudahan tertentu. Akibat dari suap sangatlah merugikan, menurunkan kepercayaan publik, menciptakan ketidakadilan, dan termasuk tindak pidana korupsi yang dapat dikenai hukuman berat. Suap. Ya, dulu gue pikir suap tuh ngasih makan ke bayi. Tapi setelah gue udah gede, ternyata arti lain suap tuh ngasih makan ke orang dewasa. Tapi pakai duit. Kalau bayi disuapin kan supaya kenyang dan tumbuh sehat. Kalau orang dewasa disuap, supaya nurut ngelakuin suatu keinginan yang ngasih suap. Terus cara suap sendiri gimana? Nah, jadi suap tuh masuk ke dalam salah satu korupsi. Dan caranya ada banyak banget. Contoh simpelnya kayak yang dilakuin kepala desa bernama bener, Sarutobi. Setelah dia terbukti ngelakuin korupsi uang zakat ke anak yatim piatu sebesar 1.000 triliun, akhirnya dia harus ngejalanin sidang di pengadilan. Tapi sebelum dia disidang, Sarutobi gak tinggal diem. Dia ngutus satu pemuda untuk lobby sama hakim yang bakal ngedakwa si Sarutobi. Si utusan ini bakal nyamperin hakim secara diem-diem sebelum persidangan dimulai. Dia bakal nego ke hakim untuk diringankan hukumannya dengan ngasih uang. Jadi gimana Pak Hakim? 1 triliun untuk ringankan hukuman Pak Sarutobi, apakah bisa? Kamu pikir saya hakim apaan bisa disuruh? 500 T Pak. Deal. Dengan begitu ketika persidangan dimulai, hakim mengubah persidangan terbuka menjadi tertutup dengan alasan demi stabilitas dan keamanan publik. Terus jaksa mulai membacakan tuntutan. Terdakwa Sarutobi terbukti bersalah, telah melakukan korupsi sebesar 1.000 T. Seharusnya dia dihukum seumur hidup tanpa ada remisi. Tapi hakim bereaksi lain. Setelah mempertimbangkan semua bukti secara baik dan matang, terdakwa Sarutobi dinyatakan bersalah. Tapi karena dia telah menyesali perbuatannya dan dia bersikap sopan selama persidangan, maka hukumannya diringankan menjadi hanya 3 bulan penjara dengan masa percobaan. Nah, ini dia. Bersikap sopan adalah kunci kesuksesan dalam persidangan. Dan setelah 3 bulan di penjara, Sarutobi itu bisa balik lagi ke dunia politik sebagai ketua Dananta. Dalam tindak pidana korupsi, kasus gratifikasi dan suap, pencegahannya dapat dilakukan dengan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan. Melaporkan setiap gratifikasi ke KPK dalam waktu 30 hari kerja, serta menanamkan nilai kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan. Ingat, gratifikasi boleh dilaporkan, tetapi suap wajib ditolak. Mari bersama wujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.
Baiklah, sekian penjelasan tentang gratifikasi versus suap. Gratifikasi boleh dilaporkan, suap wajib ditolak. Integritas adalah benteng utama untuk melawan korupsi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.